Sebelum kita mulai persekutuan, kita doa dulu ya saudara. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan, kami telah disatukan dalam tubuh Kristus ya Tuhan. Tuhan, kalau sekarang Tuhan, kami mau membagikan hayat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Mohon Tuhan, untuk Roh-Mu bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan memberikan roh wahyu dan hikmat Tuhan. Sehingga kami Tuhan diperjelas lagi Tuhan, diterangi Tuhan oleh firman Tuhan yang Engkau telah berikan Tuhan sebagai benih di dalam kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu saja di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Seperti biasa saudara, kita akan mempersekutukan dan membagikan hayat selama sebulan terakhir ini ya saudara. Dan saya juga mau mengingatkan, jadi kita itu bukan hanya membagikan pengalaman hayat juga ya. Kita juga bisa membagikan apa yang menjadi pembicaraan Allah di dalam kita. Saya percaya setiap kita pasti memiliki pembicaraan Allah di dalam kita yang bisa kita bagikan kepada kaum beriman di sini ya saudara ya. Saya percaya itu juga akan membangun gereja ini ya. Oke, kita mulai seperti yang kemarin, ada kata kunci yang sudah saya siapkan untuk mempermudah. Yang pertama itu adalah bekerja untuk. Nah, di sini ada yang ingat tentang bekerja untuk? Kalau ada yang ingat silakan angkat tangan. Bekerja untuk. Masa cuma satu saudara bekerja untuk? Ingat. Oh. Nah, untuk yang angkat tangan kira-kira langsung pada mau sharing nggak nih? Ada yang langsung inget nggak gitu pembicaraan ala apa gitu, langsung di-share aja gitu. Siapa yang mau langsung berbicara? Oh, belum pada siap ternyata saudara. Ya udah, ini saya ketika saya mendengarkan ulang itu saya sangat terberkati ya saudara ya. Terutama itu yang bekerja untuk. Jadi ketika waktu 3 minggu kemarin tuh juga itu yang ter-highlight oleh saya gitu. Ketika Dad itu ngomong yang di Matius 6 ayat 24 kan dibilang kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dari dulu kan kita tahu ayat ini. Terus pas dibilang mengabdi kepada itu bekerja untuk, itu tuh kayak langsung terbuka gitu. Oh iya ya, kamu tidak bisa bekerja untuk Allah dan untuk Mamon. Berarti kita nggak bisa setengah-setengah loh saudara. Dulu saya mikirnya mungkin bisa ya gitu ya. Kita bekerja untuk Allah dan untuk Mamon. Ternyata nggak bisa saya, saudara. Itu harus salah satu. Kalau kita bekerja untuk Mamon udah pasti kita menentang Allah, istilahnya mengindahkan yang lain kan, dibilang gitu kan. Seperti kita tidak bisa bekerja untuk dua bos, dua kantor gitu ya. Kita nggak mungkin bisa bekerja sama bos ini, terus kita bekerja sama satu bos ini, nggak mungkin bisa gitu. Seharusnya kita setia kepada satu bos gitu. Sama halnya dengan Allah dan Mamon ini, kita bekerja untuk siapa? Kita bekerja di kantor ini sebenarnya untuk siapa gitu kan. Terus ketika saya dalamin tentang bekerja untuk ini, saya lihat ayat ini di Alkitab Pemulihan saudara. Jadi ketika yang mengabdi ini saya klik gitu. Ternyata muncul itu ditulis melayani sebagai budak gitu. Jadi kalau kita bekerja untuk Mamon, itu sebenarnya kita jadi melayani sebagai budaknya Mamon loh saudara. Jadi kita itu budaknya Mamon gitu. Tapi kalau kita bekerja untuk Allah ya berarti kita menjadi budaknya Allah. Nah sekarang kita pertanyaannya kita jadi budaknya siapa saudara gitu. Kita bisa lihat kalau kita budaknya siapa dari yang kemarin tuh saya juga ter-highlight tentang MGH saudara. Mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan saudara. Kita kalau bekerja, kita MGH untuk pekerjaan kita. Sakit dikit, kita tetap masuk. Demam, kita tetap masuk.
Pokoknya kita harus tetap masuk supaya gaji kita nggak dipotong gitu kan. Jadi kita MGH tuh saudara. Terus kalau misalnya target dikasih bos, wah ini kita harus tercapai nih. Pokoknya nggak boleh enggak nih, supaya kita dapat bonus gitu. Jadi kita benar-benar MGH. Tapi giliran untuk Allah, kita sama nggak sih kayak begitu gitu loh. Kita sakit dikit, kita ke gereja nggak gitu. Kita absen nggak, persekutuan kita absen atau enggak. Atau sakit dikit, udah istirahat dulu lah, persekutuan kan masih bisa lagi nantinya gitu. Atau kita ada target nih, misalnya Tuhan udah targetkan di dalam kita, misalnya memberitakan Injil atau apa. Nah kita menganggap remeh nggak target itu gitu, kalau itu berkenaan dengan Allah gitu. Apa kita serius nggak gitu? Apa kita mikirnya ya udahlah kalau Allah kan bisa mengerti ya gitu. Tapi kalau bos yang di kantor kan nggak bisa ngerti gitu. Nah kita jadi lebih MGH untuk mamon daripada untuk Allah saudara. Nah terus habis itu kan ada perkataan ketika yang bekerja untuk Allah itu bisa berarti meninggalkan pekerjaan kita dan full time untuk Allah gitu kan. Seperti Rasul itu kan dia meninggalkan kan ketika di Yesus bilang ikut aku gitu. Dia langsung meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan langsung ikut Yesus kan gitu. Tapi pertanyaannya bisa nggak sih kita bekerja untuk Allah kalau kita nggak full time gitu saudara? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira bisa nggak kita bekerja untuk Allah kalau misalnya kita nggak full time? Ya, Mike silakan. Ya kebetulan itu pertanyaan adalah yang saya mau share juga ya, yang Iya. saya dapat dari bekerja kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan kan dikatakan di situ. Nah tapi kan mengabdi itu sebenarnya kan bekerja ya, bekerja dengan seseorang. Jadi dari kata bekerja itu saya juga disadarkan bahwa kalau yang namanya mengabdi kepada dua tuan artinya kamu bekerjanya kepada dua tuan kalau memang kamu bekerja untuk mamon gitu ya. Dan tidak mungkin itu bisa dilakukan kata Tuhan. Nah jadi saya pernah gitu saya sering mendengar firman Tuhan yang berkata kan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah di situ saya jadi baru mengerti ayat ini karena dari kata bekerja itu, jadi artinya apapun yang saya perbuat itu, saya harus berbuatnya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia gitu. Dan setelah saya membaca di ayat 22, itu menarik ya, saya bacakan ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah di sini kan Tuhanmu ini kan artinya kan kepada orang yang kita bekerja dengannya ya. Nah ayat 23-nya baru dibilang apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti ayat 23 ini mengatakan kita memang bisa bekerja kepada orang tersebut, tetapi kita memperbuatnya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat 24-nya bilang begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi dari ayat ini saya melihat kita memang bisa bekerja kepada orang lain, kepada seorang bos di dunia ini, dan kita juga harus menaati dia ya, katanya dalam segala hal, tetapi menaatinya itu karena takut akan Tuhan, itu yang pertama. Artinya kan dengan kita taat kepada dia karena takut akan Tuhan, artinya Tuhan tetap menjadi Tuhan kita. Kita taat kepada dia karena memang kita ditempatkan di bawah dia. Terus yang kedua ayat 23 tadi juga diulang lagi, kita perbuat sesuatu, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Jadi mungkin kita bekerja bagi Tuhan itu, kita bekerjanya dengan segenap hati, tapi bekerjanya untuk Tuhan, bukan untuk Tuhanmu itu gitu. Dan ayat 24 diperkuat lagi, karena yang menggaji kamu ya, itu istilah kita ya, yang menggaji kamu, yang mengupah kamu itu adalah Kristus, karena Kristus Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kesimpulannya, kalau kita bekerja dengan seorang bos, ya kita tetap bekerja dengan dia dengan segenap hati. Tetapi kita taat kepada dia karena takut akan Tuhan dan kita berbuat segenap hati juga untuk Tuhan karena Tuhanlah yang akan menjadi upah kita, yang memberikan upah kepada kita.
karena Kristus adalah tuannya tetap dan kita adalah hambanya. Jadi kita tetap hamba Tuhan walaupun kita bekerja dengan orang tersebut. Dan ini masalah mentalitas berarti kan istilahnya kita tuh benar-benar memandang Tuhan bukan memandang kepada tuan yang kepadanya kita bekerja gitu. Tetap Tuhan menjadi tuan kita sehingga kita tidak menjadi hamba mamon atau menjadi hamba manusia gitu. Ya. Wah, ini pencerahan yang baru ya saudara ya. Karena jawaban yang saya itu berbeda sisi, tapi ini kayak melengkapi lagi ya. Kalau yang saya tangkap tadi yang dari Komik itu lebih kepada sikap hati ya gitu ya. Kita bekerja kepada Tuhan kita di dunia ini, tapi sebenarnya bekerja untuk Tuhan gitu. Jadi berbicara tentang mentalitas, sikap hati kita gitu kan. Nah, kalau yang ketika saya mempersiapkan ini, itu tuh saya merenungkan itu soalnya, apakah kita bisa bekerja untuk Allah ya kalau tidak full time? Terus saya ketemu gitu jawabannya, bisa juga sebenarnya. Pertanyaannya, kita bekerja itu untuk memperkaya diri atau sebenarnya kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita? Pertanyaannya itu dulu saudara. Jadi ketika kita bekerja, itu tuh kita tujuannya itu memperkaya diri atau sebenarnya kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi di sini nih saya tulis bisa, karena kita bekerja bukan untuk memperkaya diri kita, tapi kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, supaya lebihnya itu bisa dipakai untuk menolong orang lain, untuk diberikan kepada orang miskin atau yang membutuhkan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus di dalam kita. Jadi semakin kita diberkati Allah, gaya hidup kita tetap sama saudara. Sehingga selalu ada uang lebih yang kita sisihkan untuk orang miskin atau orang yang membutuhkan. Itu saudara. Karena kemarin kan saya mikirnya, bekerja untuk Allah berarti harus full time ya gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita nggak full time berarti kita nggak bekerja untuk Allah dong. Ternyata bisa saudara. Itu pertanyaannya kita terus memperkaya diri atau enggak sebenarnya gitu. Nah itu kan yang namanya kita bekerja di ladangnya dunia tapi untuk Allah kan. Jangan kita bekerjanya di ladangnya Allah untuk mamon gitu. Jadi itu masalah kita lebih memperkaya diri kita untuk aku atau untuk orang lain atau untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan kerajaan Allah gitu. Itu yang membedakan ya saudara ya. Nah sampai sini ada yang mau share nggak kira-kira tentang bekerja untuk? Ya silakan Om Andre. Mic-nya belum bisa nih. Tes, ya. Tentang full time ini, saya mau diskusikan sudut pandangnya. Mungkin full time yang dimaksud itu adalah ada di gereja gitu ya, bekerja di gereja. Yeah. Tapi ada orang yang bekerja di gereja, tapi untuk mamon juga masalahnya. Jadi full time ini perlu juga dilihat dari konteks bukan posisi atau jenis pekerjaannya, tapi kepada tadi tuh mentalitasnya. Yeah. Kan ada yang tidak full time tapi full heart katanya ya. Jadi dalam setiap yang dia kerjakan, dia mengerjakannya untuk Tuhan, walaupun kerjanya bukan di gereja. Yeah. Kerjanya di kantor, di luar gereja, tetapi fokus dari atau tujuan dari dia bekerja itu bukan untuk dirinya tetapi untuk Tuhan, karena dia bekerja untuk Tuhan. Kerjanya di luar gereja bisa jadi gitu ya. Tentang full time ini juga saya rasa perlu ada sudut pandang yang lebih lengkap gitu ya. Yeah. Karena kalau batasannya full time itu hanya ada di bekerja di lingkungan gereja, berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan rohani, ada yang memang berkebalikan yang tadi Romi bilang, bekerjanya di gereja full time tapi tujuannya di ladang Allah ya. Tapi untuk mamon. Tapi untuk mamon gitu kan. Berarti fokusnya kepada untuknya kali ya, bukan kepada time-nya gitu ya. Yang penting full-nya bener.
Ya, ya. Fullnya bener, full heartnya ya. Kalau full time tapi tujuannya keliru juga itu membuat posisinya salah. Hmm, Berkaitan sama posisi salah ini berkaitan sama kita hamba siapa gitu. betul. Bekerja untuk Tuhan kita hamba Tuhan, bekerja untuk mamon kita hamba mamon. Nah, perkara ini kan tentang posisi hamba atau posisi tuan. Seperti itu. Kalau posisi kita sebagai hamba, kita diatur, kita dikendalikan, kita itu ada di bawah kekuasaan dari si tuan gitu ya. Hmm, Kalau kita hamba mamon berarti mamonlah yang mengatur kita, mengendalikan kita, mengatur kita dalam segala hal. Contohnya mau melakukan sesuatu tergantung ada uang atau tidak ada uang. hmm, Kalau ada uangnya bisa jalan, kalau nggak ada uangnya nggak bisa jalan. Ya. Itu kan sudah dalam keadaan kendalinya di uang ya. hmm, Tapi kalau kita posisinya sebagai hamba Tuhan, maka kendalinya ada di Tuhan, pengaturannya ada di Tuhan. Mau lakukan sesuatu atau tidak ditentukan ada Tuhan atau tidak ada Tuhan. Ya. Persetujuan Tuhan atau tidak persetujuan Tuhan. Terlepas dari ada uang atau tidak ada uang, tapi kalau Tuhan katakan ya, kita jalan. Kalau Tuhan katakan tidak, kita jalan. Itu posisi sebagai hamba adalah posisi kita dikendalikan oleh siapa, kan seperti itu. Jadi tantangannya dalam kehidupan sehari-hari kan ketika ada uang ya, bukan ketika tidak ada uang sih. Sama juga sih. Ada uang tidak ada uang, yang kita memberi diri untuk dikendalikan sama siapa? Ya. Kalau ada uang, bisa melakukan sesuatu dengan uang itu, apakah kita tetap tunduk kepada pengaturan Tuhan dalam penggunaan uangnya? Kan seperti itu. Yang susahnya memang kalau ada uang terus kita bisa lakukan sesuatu yang kita melakukan dengan uang itu kan ya. Itu yang membutuhkan sikap hati atau mentalitas kita itu hambanya siapa. Kan gitu. Dalam hari itu saya harus sangat berhati-hati gitu untuk menjaga diri supaya jangan menjadi hamba uang. Kalau posisi sebaliknya yang tidak ada uang cenderung tidak melakukan sesuatu karena tidak ada uang kan. Ya karena nggak ada uangnya tidak bisa melakukan sesuatu yang membutuhkan uang. Tetapi kalau kita jadi hamba Tuhan walaupun tidak ada uangnya harusnya kalau Tuhan menginginkan kita, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan uang, kita akan bergerak karena Tuhan akan sediakan. Lah Tuhan yang suruh kan, Tuhan pasti sediakan. Jadi dua sisi ini sama-sama membutuhkan mentalitas kita mau tunduk di bawah pengaturan siapa sih. Cukup deh. Ya silakan Dad. Ya, dari pembicaraan Saudara Michael, Romi dan Andre tadi saya menyimpulkan menjadikan satu, merumuskan. Aduh, saya lihat ke sana ya nggak enak, nggak kelihatan orang. Jadi gini saudara, kalau ditanya bekerja untuk Tuhan harus full time atau enggak? Harus. Bisa enggak full time? Enggak bisa. Kalau saudara bekerja untuk Tuhan enggak full time, berapa jam saudara bekerja untuk Tuhan? 12 jam. Berarti 12 jam lagi untuk siapa? Mamon atau ya untuk siapa lah, pokoknya bukan untuk Tuhan. Nah dari contoh itu berarti kan bekerja untuk Tuhan harus full time kan? Harus 24 jam, maksudnya full time 24 jam kan? Begitu kan? Jadi nggak peduli saudara ada di gereja, saudara ada di kantor, saudara ada dimanapun, saudara ini harusnya full time untuk Tuhan. Amin. Bukan full time untuk uang gitu loh saudara. Kalau saudara full time untuk Tuhan, misalnya saudara mau pergi jalan-jalan, tapi Tuhan bilang jangan. Daripada jalan-jalan lebih baik berdoa. Dipanggil untuk berdoa. Saudara berdoa nggak? Berdoa. Saya langsung jawab sendiri aja ya. Berdoa gitu saudara.
Nah ini namanya full time untuk Tuhan. Kapan saja Tuhan panggil kita berdoa, kita berdoa. Kapan saja Tuhan panggil kita pelayanan, kita pelayanan. Apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi saudara di kantor bekerja. Pertanyaannya saudara bekerja untuk siapa? Untuk bosmu atau untuk Tuhan? Lalu gaji yang saudara terima dalam pandangan saudara, itu gaji berkat dari bos atau berkat dari Tuhan? Kan tadi saudara Michael sudah membacakan ayatnya. Seharusnya kita menerima upah dari Tuhan, bukan dari atasan. Makanya kalau ada orang yang suka mengeluh soal gaji sama saya bilang, tenang aja. Yang penting kamu bekerjanya untuk Tuhan, upahnya dari Tuhan. Kalau bosmu membayar kamu enggak sesuai dengan yang harusnya kamu terima, nanti Tuhan yang akan bayar. Kalau Tuhan yang bayar pasti adil. Kalau bos yang bayar memang suka tidak adil. Harus diakui tidak semua bos itu adil. Ya. Tapi kalau Tuhan adil, bosmu nggak bayar, tapi Tuhan bisa bayar nggak? Bisa. Jadi bekerja untuk Tuhan, ya harus full time kan? Nggak bisa kalau nggak full time. Saudara lagi tidur, Tuhan bangunin suruh berdoa. Berdoa nggak? Bangun, tidur lagi. Artinya 24 jam kita memang untuk Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan ngapain pun kita akan lakukan gitu ya. Bahkan kita bekerja di kantor pun kita bekerja untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau seharian isi kegiatan kita itu cuma untuk bersenang-senang, ya saudara tidak hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan adalah ya kita bekerja untuk Tuhan. Nah di sisi yang lain mungkin kita perlu memahami lebih dalam mengenai arti pelayanan. Pelayanan bukan pada dasarnya, pelayanan bukanlah apa yang kita lakukan. Pelayanan adalah apa adanya kita. Apa adanya kita menentukan apa yang kita lakukan. Itulah pelayanan. Ya saudara, kalau hidup kita disusun oleh Kristus, kita hidup untuk Kristus, dimanapun kita berada, kita akan melakukan semuanya untuk Kristus. Kan gitu ya. Kok nggak ada amin ya? Amin. Nah itulah pelayanan kita. Di mana saja kita berada, hidup kita itu adalah pelayanan kita. Apa adanya kita itu adalah pelayanan kita. Pelayanan itu bukan sesuatu yang kita lakukan. Pelayanan itu apa adanya kita. Itulah yang jadi pelayanan kita. Kalau pelayanan adalah apa yang saudara lakukan, ketika dikasih jadwal tugas, wih saudara sungguh-sungguh. Tapi ketika nggak bertugas, saudara nggak sungguh-sungguh. Jadi apakah bekerja untuk Tuhan harus full time? Saya kira iya. Apakah bisa kalau tidak full time? Saya kira tidak bisa. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar kata Alkitab. Jadi kita harus hidup untuk Dia yang telah membeli kita dengan darahnya yang mahal itu. Jadi seluruh hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tadi kan Romi cerita tentang budak. Kita hidup seperti budak kepada Allah kita, kepada Tuhan. Ya seorang budak full time untuk tuannya. Enggak ada budak yang part time. Budak itu tengah malam tuannya butuh dipanggil, dia harus datang juga. Iya kan gitu ya. Jadi full time tidak bicara tentang 8 jam saudara ada di kantor gereja. Full time itu 24 jam. Namanya juga full time. Ya. Kalau 8 jam bukan full time dong. Itu 1/3 jam ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya bahasa Inggrisnya apalah. Nanti tanya Romi. Ya gitu kira-kira saudara. Jadi saya menyimpulkan dari pembicaraan ketiga saudara kita ini,
Kira-kira begitu sih kesimpulannya kira-kira. Apakah saudara full time untuk Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Bisa lebih yakin jawabnya? Wah, mind blowing guys. Saya jadi kayak kata kuncinya berpindah dari bekerja untuk jadi full time, saudara. Pak, jadi pengertian full time selama ini tuh yang kita full time untuk Allah berarti kita kerja di gereja, kita nggak kerja di kantor, nggak bekerja di ladang dunia, itu ternyata dirobohkan semua mindset seperti itu ya. Full time tuh harus 24 jam ternyata, saudara. Ketika kita dibutuhkan Tuhan, kita siap gitu loh. Meskipun kita bekerja di ladang dunia, kita tunduknya sama yang di atas gitu. Itu sangat-sangat memberkati ya, Dete. Itu benar sih, kita harus full time buat Tuhan. Berarti arti dari bekerja untuk bisa dibilang full time untuk siapa gitu. Bisa dibilang seperti itu. Ya itu, itu sangat memberkati. Ya yang diberkati juga silakan bicara siapa? Ada lagi? Ada yang mau ngomong? Waduh, ya tadi udah banyak. Silakan, Mam. Tes, tes. Ya, tadi dari yang sudah pembicaraan yang sudah tadi ya, saya juga ada satu pengertian, kan kita tunduk kepada siapa, full time, itu yang kata-kata yang terhighlight. Terus tapi kan semuanya itu sepertinya mustahil gitu kan. Nah, untuk kita bisa full time terus kepada Tuhan walaupun ada di ladang dunia, ya memang harusnya seperti itu kan. Tapi banyak orang kan juga enggak seperti itu gitu ya. Waktu dia bekerja ya dia melupakan Tuhan. Dia ya tujuannya ya untuk pekerjaan itu. Jadi nggak ada tuh Tuhannya gitu kan. Nah waktu dia melakukan kegiatan yang rohani, aktivitas rohani, barulah dia tertujunya kepada Tuhan. Ini untuk Tuhan gitu. Jadi seperti ada dua dunia gitu. Jadi orang tuh banyak yang hidup, orang Kristen ya banyak hidup di dua dunia. Jadi itulah tantangannya. Jadi untuk kita terus hidup bagi Tuhan setiap waktu, setiap saat gitu. Jadi ya untuk yang hal yang mendasar aja ya untuk kita makan minum Tuhan, bersekutu sama Tuhan, itu kan hal-hal yang mendasar. Itu nggak lulus berarti, banyak orang yang nggak lulus. Padahal waktu kita bekerja bukan di gereja, waktu di dunia, di ladang dunia, kita juga bisa terus bersekutu sama Tuhan kan, kontak sama Tuhan gitu. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, ya kita lakukan itu untuk Tuhan gitu. Jadi ternyata memang banyak yang belum lulus di situ. Karena kan hati kita jadi udah terpikat ke dunia, jadi banyak hal yang melekat, meng-attach kita gitu, bukannya Tuhan, tapi hal-hal yang ada nih yang kita lihat nih secara alam fisik, apa yang kita kerjakan itu akhirnya mendistract kita gitu. Nah memang pelajaran yang dasar aja untuk terus kontak sama Tuhan, terhubung sama Tuhan, bukannya terus berdoa aja gitu ya, bukan terus hanya secara rutinitas, tapi kita bisa merasakan Tuhan, untuk menghirup Tuhan setiap waktu. Rasanya itu harus kita benar-benar perhatikan banget dan kita harus ya itulah yang dasarnya gitu, jangan sampai kita lewat di situ. Kalau kita nggak lulus di situ setiap saat menyerukan nama Tuhan, hati kita terus kepada Tuhan, ya itu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi itu hal yang sangat penting sekali, setiap waktu kita terhubung sama Tuhan, kita menyerukan nama Tuhan, bukan sekedar berdoa rutinitas, tapi kita merasakan Tuhan di situ. Walaupun bukannya soal perasaan ya, kita nggak merasakan pun kita tahu bahwa Tuhan ada, tapi hati kita terus kita tujukan kepada Tuhan. Seperti itu sih, setiap waktu selalu terhubung sama Tuhan, itu penting sekali. Iya. Oh, Erik mau ngomong ya?
Oh enggak, kayaknya ngambil. Tadi yang saya ter-highlight tuh yang Mama ngomong tuh dua dunia ya. Ya bener juga ya, kita kerja terkadang kita kayak jadi ada di dua dunia. Ketika jam 8 sampai jam 4 atau jam 5, kita tuannya tuh bisa jadi bukan Allah gitu. Tapi nanti pas pulang, pas kita ingat Tuhan, kita sisihkan waktu untuk Tuhan, baru kita istilahnya hatinya buat Tuhan gitu. Jadi ya itu menarik juga ya dua dunia itu ya. Dan maksudnya kita bisa lihat berapa banyak dari kita juga atau orang Kristen mengorbankan waktu untuk Allah, mengorbankan persekutuan dengan sesama kita demi untuk kerja gitu. Jadi prioritasnya lebih ke pekerjaan dibandingkan untuk Tuhan gitu. Itu kan juga istilahnya ya memperlihatkan ya kita menjadi budaknya siapa ya. Kita lebih mendahulukan siapa juga gitu. Jadi itu yang saya dapat. Itu ya silakan Vina. Oh, mic-nya ya. Mic-nya belum. Tes. Iya, saya jadi benar hari ini tadi dari awal gitu sempet kan kayaknya jalan-jalan gitu kan pengertiannya kan. Tapi saya terbebaskan waktu dia tuh udah menjelaskan lagi gitu, ternyata full time itu pengertiannya itu gitu. Ditambah tadi tambah Mam lagi share dikit, saya langsung jadi keinget dulu full time untuk Tuhan itu pengertian yang saya dapat barusan tuh kayak poros gitu ya. Berarti poros hidup kita tuh siapa gitu yang poros dulu itu. Kalau kita full time sama Tuhan sebenarnya ini bukan hal baru, mungkin kan kayaknya penjelasannya kayak baru gitu ya, bekerja untuk gitu, tapi sebenarnya ini kita udah kenal dulu, yaitu poros kita ini siapa. Kalau kita enaknya full time, kan gini, tadi awal tuh saya ngerasa kayaknya berat ya, harus jadi hamba, dibudak, perbudak, kayaknya kok kata-katanya kok gak enak gitu ya dengernya, masa jadi budaknya Tuhan kayak apa, bukan, tapi saya langsung dibebaskan untungnya ya, karena maksudnya itu poros, jadi hamba Tuhan, jadi hambanya Tuhan itu kita jadi sebenarnya itu adalah perlindungan sebenarnya. Karena dibikin kita ditarik mempunyai poros kita itu Allah gitu. Porosnya kita tuh Tuhan. Jadi semuanya berpusat ke Tuhan. Memang kita bukannya kita disuruh, kan memang ya pengertian awal tuh saya juga tadi mikirnya full time tuh harus selalu di gereja gitu. Berarti gak boleh kerja dong kita gini, gak boleh cari uang. Kita kan perlu uang kayak gitu. Ya enggak, sebenarnya kita tetap di ladang dunia, dia tetap kerja di sana, tapi semuanya itu di waktu-waktu kita di tengah pekerjaan kan kita tetap bisa ya berkoneksi ke Tuhan. Tuhan kan ya full time itu maksudnya kita ini tetap dengar-dengaran sama dia atau enggak gitu kan ya. Nah terus aku juga jadi keingat waktu dulu tuh Om Bagus sih yang pernah bilang penjelasan Om Bagus tentang poros. Ya sama kan, sebenarnya kita kalau di dalam poros kita full time sama Tuhan. Kalau poros di sepeda itu enggak ketemu gitu kan. Porosnya nggak ketemu tapi rantai terus berputar kan itu lama-kelamaan jadi rusak ya. Itunya kan rusak. Nah sebenarnya kita bertinggal di porosnya, milih porosnya Tuhan itu supaya ya poros sama poros itu kan ketemu. Akhirnya fungsi kita dan kita tuh jadi dilindungi dari hal-hal yang buruk gitu, yang jauh gitu, yang bikin kita kayak ya kalau kita jalan sendiri pakai mau kita kan yang hilang gitu kan. Jadi sebenarnya makanya ya full time ini sebenarnya sangat membebaskan gitu ya, menjadi full time sama Tuhan itu ternyata ya memang harus kita kejar gitu, harus kita kita sampai goal tujuan kita tuh ya bisa full time sama Tuhan soalnya itu ya melindungi kita dari semuanya gitu, keputusan kita, jadinya ntar kerjaan memang kita kerja tapi kita nggak diperbudak sama pekerjaan ini gitu. Ya saya ngelihat kayak lebih sederhana gitu sih ngikut Tuhan itu dengan istilah maksudnya ya full time ini gitu sih. Amin. Kalau disuruh tinggalin pekerjaannya? Disuruh. Kan tadi mungkin bilangnya simple ya, Det. Nah, itu juga gini ya. Apa kalau saya tuh emang kan itu kita kalau full ini juga ya udah saya sekalian share deh. Tadi sebenarnya kan tadi Romi bilang boleh sharing pembicaraan Allah kan. Nah waktu awal dibawa ke Mamon ini saya sempat berproses.
gini berprosesnya, pengalaman saya dengan Mamon tuh lumayan panjang gitu. Saya pernah share kan itu dulu ya kan. Di mungkin sebagian yang baru dengar ya yang waktu itu. Tapi intinya ya Tuhan proses saya itu lumayan panjang dengan Mamon ini gitu. Gimana akhirnya sampai saya dibawa satu titik saya itu jadi takut gitu sama Tuhan. Karena saya udah beberapa kali saya mau akal-akalan sama Tuhan gitu kan. Saya kayak berbicara sama Tuhan kayak kompromi kayak gitu. Intinya di hak-hak yang sebenarnya itu haknya Tuhan tapi saya mau kompromi gitu kan ya. Nah kemarin di pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya Tuhan tunjukin gitu. Kalau itu tuh Tuhan itu gak suka gitu. Tuhan akan bisa ambil yang memang haknya dia tapi kamu gak mau kasih. Tuhan itu akan bisa ambil gitu. Kapanpun apanya Tuhan punya skenario-nya sendiri gitu. Nah saya pernah diproses itu gitu kan. Nah setelah udah diproses di sana terus jadi saya punya kesimpulan tuh, iya. Jadi begitu dibilang tentang bekerja buat Tuhan atau bekerja buat Mamon ya, saya bilang, iya saya merasa ini penting gitu ya bekerja buat Tuhan. Tapi dalam hati saya tuh karena saya tuh takut gitu sama Tuhan. Takut hal yang dulu pernah terjadi di saya itu terjadi lagi. Sebenarnya itu kan, takut. Nah saya udah tuh sampein kayak gitu kan ke saudara-saudari sebagian gitu. Tapi itu ternyata masih terus berproses gitu di dalam saya. Kayak kok kayaknya takut ini kok kayaknya kurang tepat gitu ya. Kayak gitu. Tapi nah terakhir ini juga nyambung juga waktu itu yang Tuhan lagi proses makanya kayaknya di dalam saya tuh ada yang bilang yakin kok apa mau ikut Tuhan tuh karena takut gitu. Tapi Tuhan itu kok kayaknya nunjukin dia tuh lebih seneng atau lebih itu tuh sebenarnya kalau kamu tuh karena mengasihi aku gitu. Kalau kamu memberi, kamu melakukan semua itu tapi kamu tuh karena mengasihi aku itu tuh lebih ini gitu loh kayak dalam saya. Tapi itu saya bilang itu pembicaraan Allah. Saya nggak bisa bilang saya di situ ya dan ntar ya boleh dikonfirmasi gitu lagi. Ya terus itu berproses terus. Jadi ya sebenarnya kalau yang lagi saya alami sih ya Det ya. Kalau tadi pertanyaan Det mau diambil atau enggak. Makanya kan saya bilang ini baru pembicaraan Allah dalam saya. Ya deg-degan kalau ngomongin itu gitu. Tapi saya kemarin tuh ya itu puji Tuhannya gak tahu puji Tuhan atau apa ya. Tapi Tuhan itu ngasih saya satu kejadian juga. Dimana Tuhan nunjukin saya tuh bisa deg-degan juga saat saya tuh bilang saya mengasihi Tuhan gitu. Jadi wah mengasihi Tuhan itu kok kayaknya ya lebih gak tahu saya gak bisa ngomongin panjang banget sekarang. Karena kan saya bilang pembicaraan Allah ya saya belum sampai dibawa ke sana gitu. Tapi ya harusnya makanya ya itu kalau emang Tuhan yang memang kita selama ini komunikasi ke dia, kita udah ini dia. Ya saya bisa bilang ya kasihnya Allah, semuanya Allah itu melebihi pekerjaan sih harusnya gitu. Ya itu doang, baru itulah udah. Sebenarnya kesimpulan dari jawabannya adalah bersambung saudara. Masih coming soon ya. Hai. Ini judulnya tuh pembicaraan Allah Oh iya, gitu. iya. Bukan bersama. Tuh nggak boleh menghakimi saudara. Ya. Oh iya. Ada yang mau share lagi nih sebelum berpindah nih saudara. Nanti nyesel nih kalau udah pindah nih. Oh, udah ditembak. Gimana nih? Siapa dulu nih? Udah ini dulu deh, Omaan dulu. Cek. Iya, saya bersyukur terang Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Amin. Saya percaya hari ini banyak orang yang dibebaskan karena masalah full time ini. Saya percaya waktu apalagi tadi dibilang harus melepaskan pekerjaan seperti itu kan, pasti banyak orang bertanya. Nanti bakalannya kalau saya pasti pertanyaannya setelah itu kan kalau saya nggak bekerja nanti apalagi udah punya keluarga gitu kan, nanti keluarga saya makan apa gitu kan, cukup nggak kebutuhannya. Tapi sebenarnya yang tadi Dad sudah sampaikan tentang full time itu, ya memang seperti itu kita terus berkonek dengan Tuhan gitu. Itu masalah hati sih sebenarnya. Ketika hati kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan, tertuju terus kepada Tuhan, kita bisa bekerja secara berbeda ya. Dan yang lebih itunya lagi,
orang akan merasa bersyukur dengan kehadiran kita. Ketika kita benar-benar full time dengan Tuhan, terus menerapkan apa yang telah Tuhan perintahkan, salah satunya Tuhan pasti akan dipermuliakan lewat pekerjaan kita, ya. Dan lagi juga saya percaya sih kalau semua dipanggil full time untuk gereja pun, di gereja kan juga pekerjaannya ya mungkin maksudnya kalau pelayanan gitu kan, nggak semuanya gitu kan. Dan biasanya kalau orang dipanggil full time juga pasti pikirannya tuh ujung-ujungnya ntar gereja mau bayar saya berapa gitu kan. Tapi kan kalau ini kita sudah tahu gitu bahwa full time itu yang penting kita terus terkonek dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita memandang Tuhan itu sebagai bos kita gitu. Jadi seperti tadi kan, kalau kita dipanggil tiba-tiba gitu sama Tuhan, ada Tuhan membutuhkan kita bisa langsung mematuhinya gitu. Tidak memikirkan ini Tuhan lagi maksudnya mendahulukan Tuhan dibanding kita mendahulukan pekerjaan kita seperti itu, ya. Jadi saya rasa sih yang masalah full time ini benar-benar membebaskan kita semuanya. Ada masalah nanti kita dipanggil untuk lepas dari pekerjaan kita, itu pun saya percaya Tuhan tergantung prosesnya dalam hidup kita. Kalau semakin kita terus nanti bertumbuh kerohanian kita, semakin kita terus cinta kita kepada Tuhan, Tuhan juga kan tahu seberapa besar kasih kita kepada Tuhan gitu. Kalau kita levelnya belum nyampe ya Tuhan, saya percaya sih Tuhan juga nggak bakal panggil kita untuk melepas pekerjaan kita sih, saya percaya seperti itu. Ya itu sih menurut saya gitu, tahu salah atau enggak nih. Ya, jadi Tuhan tahu gitu level kita itu seperti apa gitu. Kapan saatnya Tuhan panggil benar-benar kita full time secara meninggalkan semua pekerjaan kita ya. Ya, saya kira itu aja sih. Kayaknya Dad mau ngomong. Sudah tadi udah senyum-senyum soalnya. Yes. Ya itu jawaban diplomatis ya. Yang belum menjawab pertanyaan yang sesungguhnya gitu. Kalau Tuhan suruh tinggalin pekerjaan untuk bekerja di gereja misalnya. Gimana? Kalau seandainya kita full time untuk Tuhan, Tuhan suruh ya kita langsung serahkan gitu kan. Kalau kita pertahankan artinya kita memang belum full time untuk Tuhan, istilahnya gitu loh. Nggak tahu ini lebih membebaskan atau balik lagi nih. Balik lagi kayaknya Dad. Tadi Komek ya mau ngomong nih. Paling menambahkan dikit aja. Jadi dari sharing tentang full time ini, satu tagline yang orang Kristen suka bilang, sisihkan waktu untuk Tuhan, itu kayaknya udah nggak berlaku lagi ya. Karena kalau kata sisihkan itu kan artinya kan yang seperti kata Romi tadi, ya udah nanti kalau udah pulang kerja ingat Tuhan lagi. Berarti dari sini kita tahu bahwa rasa sisihkan waktu untuk Tuhan itu udah nggak berlaku lagi bagi orang yang memang sudah mengetahui apa itu arti full time yang sesungguhnya. Paling itu aja sih awalnya, kita harus tahu bahwa kita tidak menyisihkan waktu untuk Tuhan, tapi kita memberikan semua waktu kita kepada Tuhan. Ya, silakan Dad. Mungkin saya bisa tambahkan satu tagline lagi, yaitu kita perlu uang. Rasanya tagline itu juga harus berubah. Kita perlu Tuhan. Iya, lebih tegasnya kita tidak perlu uang. Dulu saya suka ngomong kita perlu uang. Cuma uang bukan segalanya gitu kan. Tapi makin ke sini rasanya kita harus berani ngomong kita tidak perlu uang. Kita hanya perlu Kristus. Amin. Ya nggak tahu tagline yang satu ini bisa berubah atau enggak. Pasti akan ada banyak perbantahan. Kita telah diselamatkan dari dosa.
Tapi kita juga perlu diselamatkan dari uang. Musuh terakhir yang Tuhan kalahkan adalah maut. Tapi musuh terakhir yang harus kita kalahkan adalah uang. Amin. Ya, ini kita berdoa supaya roh wahyu dan hikmat ya benar-benar. Karena tagline ini cuma sekedar tagline kalau kita nggak benar-benar diwahyukan ya Dete gitu. Ya, oke, kita berpindah dulu ya saudara. Dari udah pada terbebaskan nanti pada berat lagi. Baru nomor 1 itu saudara. Ya udah kita ke kata kunci berikutnya, bendahara. Bendahara, ada yang ingat atau enggak? Bendahara, angkat tangan. Bendahara. Ya udah, ya yang udah angkat tangan mungkin langsung mau share. Ya udah pemanasan dulu dari saya ya. Bendahara ini kan diambil dari Lukas 16 ayat 1 ya saudara ya. Yang dalam bahasa Inggrisnya steward atau pengelola. Jadi artinya bendahara itu sebenarnya kita mengelola semua harta yang diberikan Allah kepada kita. Itu jadi harta yang kita punya itu semuanya sebenarnya hartanya Allah. Itu miliknya Allah ya saudara ya. Gitu. Dan ini juga perlu wahyu juga nih, maksudnya ketika kita menerima uang, misalnya akhir bulan gitu. Nah itu kita harus bisa melihat itu tuh miliknya Allah loh, bukan milik kita gitu. Dan kita juga harus bisa melihat bahwa kita itu pengelolanya, kita itu bendaharanya. Berarti kan kalau bendahara, kalau kita mau mengeluarkan uang dari yang kita terima, itu semua kan harus sepertujuan dari yang punya uangnya kan, yang tuannya kan gitu. Berarti kita nggak boleh sembarangan mengeluarkan uang, nggak boleh menghamburkan uang yang sudah dipercayakan Allah kepada kita. Jadi kalau kita mau mengeluarkan uang sebenarnya harus sepengetahuan Allah gitu. Kita nggak bisa keluar, nggak tanya Allah, udah kita main keluar aja, dihambur-hamburkan. Nah, apa jadinya kalau misalnya kita menghamburkan atau mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan Allah saudara? Kita bisa dipecat sesuai dengan Lukas 16 ayat 2 ya saudara ya. Bahkan yang ekstrimnya itu dibilang di Lukas 12 ayat 15 sampai 23 itu dibilang bisa diambil nyawanya saudara. Gitu. Jadi benar-benar kita tuh harus menjadi bendahara Allah tuh yang benar gitu. Bukan yang sembarangan ya gitu. Jadi sebagai bendahara Allah, Allah itu juga ingin kita menggunakan mamon ini, uang ini, untuk menolong orang yang memerlukannya saudara, orang miskin. Bukan dihamburkan untuk keperluan atau kesenangan kita sendiri gitu. Jadi kita itu adalah bendaharanya Allah ya saudara ya. Jadi itu duit yang kita miliki itu bukan uang kita sebenarnya, itu uang Allah. Gitu. Sampai sini ada yang mau share nggak saudara? Ada yang mau share? Nggak ada yang mau share. Saya sebenarnya agak menimbang-nimbang waktu sebelum menyampaikan ini saudara. Jadi itu ketika kemarin saya mau tidur itu saya kepikiran gitu. Kan selama ini kan kita ngebahas di khotbah-khotbah sebelumnya, kalau misalnya kita itu mencukupkan diri ya kalau nggak salah ya, yang soal tentang kita itu memperkaya diri atau enggak gitu. Jadi kan kalau kita mendapatkan uang terus kita memperkaya diri kita itu kan sebenarnya kita bentar saudara, saya rasa ini nggak perlu disampaikan. Perasaan saya nggak enak di dalam. Udah. Kalau gitu yang ini nggak ada yang mau share saudara yang bendahara. Kalau nggak ada saya pindah ke kata kunci berikutnya. Nggak ada. Oke, kita pindah ke kata kunci berikutnya
yaitu cerdik. Jadi di Lukas 16 ayat 8, Allah menghendaki kita sebagai anak-anak terang untuk bertindak cerdik dengan menggunakan mamon terhadap sesama kita, saudara. Di ayat 16 ayat 8 saya bacain dulu kali ya. Sebentar. Kan dibilang di situ, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, jadi di situ jelas Allah menghendaki kita itu sebagai anak-anak terang untuk bertindak dengan cerdik dengan menggunakan mamon terhadap sesama kita. Terus di ayat 9-nya itu kan dibilang, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, di ayat 9 ini, Allah ingin kita mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Nah, ini sebenarnya waktu disampaikan waktu itu, saya agak kayak menolak di dalam ya, saudara ya. Masa kita disuruh mengikat persahabatan dengan mamon gitu kan? Maksudnya itu bukannya caranya dunia ya gitu. Kita mengikat persahabatan dengan uang gitu. Terus ketika saya dengar terus saya mendapatkan intisarinya, saudara. Sebenarnya apa artinya sih di Lukas 16 ayat 8-9 ini? Itu artinya kalau kita menolong orang dengan menggunakan mamon sesuai dengan tuntunan Allah, maka di mata Allah itu kita cerdik gitu. Makanya kita tuh harus cerdik, saudara. Dan dengan kita mempergunakan mamon dengan cara seperti itu, maka secara otomatis kita akan mengikat persahabatan dengan sesama kita. Jadi dengan kita memberikan uang kepada orang yang membutuhkan, itu sebenarnya secara otomatis kita mengikat persahabatan dengan orang itu. Gitu kan dibilangnya. Jadi itu jadi hasil dari ayat 8 sebenarnya itu adalah ayat 9. Itu kan intisarinya. Terus saya terus pergumulkan, saudara, tentang yang ayat ini. Dan saya mendapati adanya perbedaan kecerdikan anak-anak dunia dengan anak-anak terang dalam mempergunakan mamon. Nah, kira-kira perbedaannya di mana, saudara? Di ayat 8 itu Allah itu bilang dia memuji anak-anak dunia itu atas kecerdikannya, bukan perbuatannya. Gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan bendahara yang tidak benar itu, dia kan cerdik tuh di mata Allah, tapi sebenarnya yang dia perbuat tuh tidak benar di mata Allah. Makanya yang dipuji itu kecerdikannya, bukan perbuatannya. Kenapa perbuatannya tidak dipuji? Karena perbuatannya itu, yang ini dibilang kita sebagai anak-anak terang, kalau kita cerdik dalam mempergunakan mamon sesuai dengan tuntunan Allah, maka bukan hanya kita cerdik di mata Allah, saudara, tapi perbuatan kita juga benar di hadapan Allah, karena kita menolong orang dengan mempergunakan mamon sesuai dengan tuntunan Allah gitu. Jadi perbedaannya itu kalau kita itu didorong gitu, kita menolong orang itu karena didorong Allah. Kan yang tadi dibilang itu bendahara itu kan sesuai dengan kemauan yang tuannya kan. Jadi kita mengeluarkan uang, kita menolong orang itu juga karena kita didorong oleh Roh Kudus gitu. Nah, kalau anak-anak dunia itu mempergunakan mamonnya bukan sesuai dengan tuntunan Allah, saudara, tapi melainkan berdasarkan kehendaknya sendiri. Jadi perbedaannya di situ. Kalau anak-anak dunia kecerdikannya dipuji, tapi perbuatannya itu tidak benar. Tapi kalau kita, itu perbuatan kita tetap benar di mata Tuhan karena itu berdasarkan apa yang Allah dorong untuk kita lakukan, saudara. Jadi perbedaannya di situ. Gitu. Terus kan di situ kenapa Allah berkata anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang? Ya karena kan kenyataannya di lapangan memang orang Kristen itu lebih banyak tidak memberi dibandingkan orang dunia, saudara. Makanya padahal jelas-jelas Allah menyuruh kita tuh cerdik gitu. Menyuruh kita untuk memberikan uang kita kepada orang miskin.
Tetapi sayangnya kebanyakan orang Kristen fokusnya cuma memperkaya diri, bukan menolong orang lain gitu. Terus anak-anak dunia juga lebih memikirkan pahala, saudara. Kalau kita lebih tidak memikirkan pahala di zaman yang akan datang gitu. Makanya kita tuh didorong untuk cerdik gitu, untuk mempergunakan mamon yang sudah dititipkan Tuhan gitu di dalam hidup kita. Sampai sini ada yang mau share, saudara? Oh iya, silakan. Oke, kalau mempergunakan mamon untuk mengikat persahabatan berarti kan orang yang menerima itu tahu siapa yang memberi. Dan Dad juga pernah bilang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu gitu kan. Jadi orang yang menerima itu nggak tahu siapa yang memberi. Dan ini hubungannya gimana itu? Mengenai perkara ini sepertinya situasinya berbeda atau gimana itu konteksnya? Ini mau saya tanyakan. Kalau di gereja saya tahu, cuma kalau bukan. Iya, untuk dalam gereja kita mempraktekkan tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Tapi untuk yang di luar kita mempraktekkan yang satu lagi itu. Kita mengikat persahabatan dengan mereka dengan menggunakan mamon yang tidak jujur itu. Berarti orangnya juga pasti kan tahu kan kita yang Tahu. memberi, iya. Iya, kalau nggak tahu nggak bisa mengikat persahabatan dong. Kalau mengikat persahabatan artinya tahu. Kalau di gereja kan kita nggak perlu mengikat persahabatan lagi. Kita sudah saudara. Iya. Kira-kira itu menjawab nggak kau Budi? Iya, target memberinya beda, target orangnya juga berbeda. Gitu ya. Iya, berarti untuk ayat 9 ini sebenarnya lebih kepada orang yang bukan di dalam tubuh Kristus. Orang yang tidak dikenal kan bendahara itu memberikan pemotongan hutang kepada orang yang dia tidak kenal sebetulnya kan. Kepada orang yang berhutang kepada tuannya gitu. Ya. Atau kenal tapi tidak terlalu dalam gitu kan. Ya. Ya, karena kan suatu saat kita mempunyai jalan juga kan untuk kita bisa mungkin menginjil kepada orang tersebut gitu. Bisa, iya. Bisa. Ada yang mau share lagi? Oh Mike. Ya, kalau saya cenderungnya dapatnya gini ya, kalau mengenai pahala menjadi bendahara yang benar di hadapan Tuhan itu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia ini kan adalah persiapan untuk kata pengadilan Kristus ya. Waktu itu kan kita belajarnya dari sisi yang lain, dari sisi kita memperhidupkan Kristus gitu ya. Seberapa banyak hayat yang bertumbuh dalam hidup kita kan, jadi matang secara rohani. Nah, di sini ada sisi lain lagi yang Tuhan jadikan acuan untuk pahala, yaitu kita menjadi bendahara yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi di sini saya melihat pola ya, bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya adalah untuk persiapan kita di masa yang akan datang. Dan untuk harta ini juga Tuhan kan kasih tahu juga kan, kalau kamu setia pada perkara yang kecil, yaitu mamon, aku akan memberikan perkara yang besar. Nah ini kan perkara yang besar ini kan adalah ketika kita sudah dibawa ke tahta pengadilan Kristus, kita ini akan diberikan bagian apa gitu untuk kita kelola kan. Kalau orang yang tidak mempersiapkan diri dalam bidang ini,
ya mungkin dia tidak mengelolanya terlalu banyak dikasih oleh Tuhan, karena kan barang siapa yang setia pada perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Jadi yang saya tangkap itu sih, jadi semua yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya persiapan untuk kita di masa yang akan datang nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan gitu. Amin. Itu dengan sama dengan yang mengumpulkan harta di sorga ya, gitu. Ya. Jadi dengan kita memberikan harta kita kepada orang miskin, itu sebenarnya kita lagi mengumpulkan harta di sorga gitu. Oke, ada yang mau sharing lagi? Oh ya. Saya tambahin sedikit saudara karena ini penting. Karena dari dulu kita tuh banyak dicekoki oleh khotbah-khotbah yang sebetulnya isinya kebohongan gitu ya. Dari dulu kan kita yakin, kita akan diangkat, kita akan terima pahala kerajaan kalau kita terima Tuhan Yesus gitu ya. Nah itu bukan kebenaran. Terima Yesus itu untuk diselamatkan. Tapi untuk menerima pahala kerajaan kita harus melakukan kehendak Allah gitu kan. Di Matius 7 kan. Ada orang yang berseru kepada nama Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Allah. Walaupun banyak melakukan mujizat tetap ditolak oleh Allah. Seperti itu. Jadi untuk menerima pahala kerajaan itu ada syaratnya. Kalau untuk diselamatkan ya tidak ada syaratnya cuma satu. Menerima Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah mau menerima pahala kerajaan, misalnya saudara dikasih harta untuk dikelola di sini, saudara nggak bisa mengelolanya. Ya saudara nggak bisa dipercayakan harta di sana gitu loh. Kan itu logika sederhana ya. Loh dikasih yang kecil aja nggak bisa, dikasih perkara yang kecil aja nggak bisa, bagaimana Tuhan mau percayakan perkara yang lebih besar? Nggak bisa. Jadi misalnya dari perumpamaan tentang talenta, misalnya kayak gitu. Ya, saudara dikasih hartanya Tuhan, harta Tuhan nggak pernah berlipat ganda dalam hidup saudara. Dipercayakan apa saja, nggak bertumbuh, dipercayakan apa saja, nggak berkembang. Ya artinya saudara nggak bisa mengelola hartanya Tuhan. Dikasih pelayanan, nggak berkembang. Dikasih jiwa, nggak berkembang. Jiwanya bukan bertumbuh, malah mati, misalnya kayak gitu. Ya artinya nanti kan di pemerintahan yang akan datang, itu perkaranya lebih besar lagi. Kita bisa harus memimpin 1 kota, 2 kota, 3 kota. Itu perkaranya lebih besar lagi. Nah kalau di sini saudara tidak terlatih, tadi seperti saudara Michael bilang, sekarang itu persiapan untuk kita menerima pahala kerajaan. Jadi kalau di sini saja saudara dikasih untuk mengelola harta oleh Tuhan nggak benar. Dikasih pelayanan nggak benar dikelolanya. Ya pelayanan yang nggak bertumbuh, saudara nggak merasa apa-apa, misalnya kayak gitu. Istilahnya itu kayak dikasih talenta 1, dikubur talentanya gitu. Harusnya kan dikasih talenta 2 jadi 4, dikasih talenta 5 jadi 10 kan gitu ya saudara. Jadi saudara harus perhatikan itu tercatat dalam Alkitab. Kalau saudara mau menerima pahala kerajaan ya harus dikejar itunya saudara. Jangan sampai saudara dikasih perkara kecil di sini, nggak bisa mengelolanya, lalu saudara ya istilahnya saudara tertipu dengan berharap saudara pasti dapat pahala kerajaan. Saya percaya, ini bukan soal saudara percaya atau tidak percaya, tapi memenuhi persyaratan atau tidak gitu loh. Ya, jadi jangan mau dibohongi. Apakah kita menerima pahala kerajaan atau tidak, tergantung apa yang Tuhan percayakan selama kita di dunia ini, kita kelola dengan baik atau tidak. Berkembang atau tidak, pengelolaannya itu bagus atau tidak. Baru nanti Tuhan bisa percayakan harta yang sesungguhnya pada zaman kerajaan nanti. Ya. Jadi nanti jangan bilang saya belum bilang ya. Saya sudah kasih tahu saudara. Jadi kalau nanti nggak dapat pahala kerajaan, saya sudah beritahu saudara. Karena saudara tidak mengelola apa yang Tuhan berikan di sini dengan baik. Tuhan kan menilai, Tuhan kan menghitung, Tuhan kan ada penilaiannya saudara. Nanti baru istilahnya naik jabatan di sana. Jadi saudara bisa menerima pahala kerajaan. Lah orang saudara katakanlah dikasih kelompok kecil 5 orang, nggak bisa, gimana saudara bisa memimpin sebuah kota? Kan logikanya gitu ya saudara.
Gimana saudara bisa memimpin? Saudara dikasih memimpin sebuah kota nggak bisa. Bagaimana saudara mau memimpin sebuah negara? Kan nggak mungkin. Itu kira-kiranya saudara logikanya. Jadi jangan percaya terhadap setiap berita yang bukan berasal dari Alkitab. Itu sih saya mau tambahin. Amin, amin. Jadi makanya kita harus setia kepada perkara kecil yang ada di dunia ini untuk dipercayakan perkara yang lebih besar pada zaman yang akan datang, saudara. Ada yang mau menanggapi atau enggak? Oke, kita lanjut ya. Ini kata kunci terakhir, saudara. Ini kata kuncinya tentang orang miskin atau penabur. Di mata Allah hanya ada dua model ya saudara ya, dilihat dari keuangannya. Cuma ada orang miskin dan orang penabur, nggak ada orang kaya saudara. Adanya orang miskin dan penabur aja. Bedanya apa saudara? Orang miskin dan penabur. Kalau orang miskin kan semua yang Tuhan percayakan yang diberikan ke dalam hidupnya itu jadi roti semua saudara untuk dimakan. Jadi padahal di Alkitab dibilang Tuhan itu memberikan dua, roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Tapi buat orang miskin itu semua tuh roti untuk dia makan untuk diri sendiri. Jadi mau Tuhan udah kasih benih pun nggak pernah akan ada benih saudara. Karena dia adalah orang miskin gitu. Jadi dihabisin semua. Kalau penabur itu ya dia mempunyai roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jadi baik orang miskin ataupun penabur itu bukan ngomongin seberapa banyak yang Tuhan kasih ke dalam hidupnya sebenarnya. Tetapi apakah mereka itu memisahkan gitu? Apakah dia makan semua rotinya atau ada yang disisihkan untuk benih gitu. Jadi unsur roti dan benih itu yang menentukan mentalitas kita itu adalah orang miskin atau penabur. Nah yang menarik kan yang seperti janda di Sarfat ya saudara ya. Pertama kan dia tuh mikirnya itu semua tepung dan minyak dalam buli-buli itu dia anggap tuh itu semua roti untuk dimakan. Tapi ketika Tuhan bilang itu benih untuk ditabur, ya dia menurutinya sehingga minyak dalam buli-bulinya itu tidak habis-habis gitu. Makanya itu penting sekali saudara. Jadi untuk menjadi penabur, kita juga harus aktif saudara. Jadi bukannya kita pasif nungguin dorongan, kalau nggak ada dorongan, ya udahlah berarti nggak ada yang harus kita kasih gitu. Kita harus aktif karena Roh Kudus itu kan memerlukan kita aktif juga. Jadi kita harus bekerja sama. Aktifnya gimana? Waktu itu kan udah dijelasin saudara. Tiap kali kita menerima berkat, kita selalu langsung memisahkan. Kita potong di awal. Ini ada benih, ada roti. Jadi selalu ada yang tersisa. Dan benih ini kita juga bisa bawa kepada Tuhan. Tuhan, engkau mau aku kasih ke si A nggak? Kalau roh kita nggak menanggapi, berarti ini bukan. Kita tanya lagi yang B, sampai akhirnya yang C, roh kita menanggapi. Nah itu berarti kita harus memberikan kepada yang si C. Kalau kitanya pasif, nggak pernah ada kita seperti itu, yang nggak mungkin pernah kita memberikan gitu saudara. Jadi kita perlu aktif untuk menjadi penabur saudara. Nah itu juga saya diberkatinya sebenarnya yang tentang penabur ini saudara. Roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur gitu. Saya sampai sebelumnya kan saya merasa kayak mustahil gitu ya, maksudnya untuk kita lepas dari jerat mamon. Tapi setelah ini firman terus diwahyukan di dalam saya makin yakin gitu bahwa kita tuh sebenarnya bisa lepas dari jerat mamon asalkan kita selalu ada benih untuk ditabur ini gitu loh. Jadi ini sepenting itu ya, benih untuk ditabur ini membuat kita tuh sebenarnya lama-lama cinta akan uang itu juga akan mati dalam diri kita saudara gitu. Ya mungkin yang mempunyai pengalaman atau pembicaraan Allah tentang penabur dan orang miskin ini boleh share
sebelum kita tutup persekutuan ini, ada yang mau share tentang orang miskin atau penabur? Ya silakan Om Andre. Yes. Iya. Jadi yang disebut penabur itu kan dia menerima roti dan benih, kan seperti itu ya. Kalau dari sisi kehidupan kita saat ini, Tuhan memberikan roti dan benih. Kalau sekarang kan Tuhan memberikan gaji, dan di dalam gaji itu ada roti dan benih, maksudnya gitu kan. Kalau karyawan, kalau yang usaha berarti kan penghasilannya. Realnya yang diterima kan dalam bentuk uang ya, hasil yang dikerjakan itu. Jadi kalau dari sisi praktis berarti kita perlu melakukan menyusun anggaran, budgeting, memisahkan yang tadi Romi bilang ya. Di awal sudah dipisahkan mana yang roti, mana yang benih. Kalau roti itulah yang kita gunakan. Kalau yang benih berarti harus strict, jangan dipakai untuk keperluan kita karena ini dialokasikan untuk keperluan di luar kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Minimalnya kalau secara angka persentase 10% itu kan latihan minimal untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Lalu dibudgetkan lagi di luar itu untuk keperluan yang yang di luar 10% itu yang tidak rutin, yang Tuhan gerakan untuk kita tabur gitu ya. Tadi menarik yang Romi bilang kita harus aktif. Ya memang benih itu harus ditabur dengan aktif, bukan disimpan kan gitu ya. Kalau disimpan saja tidak terjadi penaburan gitu. Berarti kata aktif itu cukup penting untuk kita mengetahui ini mau dikemanain gitu ya. Taburannya kepada apa, kepada siapa, seperti itu. Kalau di ceritanya Yusuf, dia budgetannya 20% ya. Ya kalau masalah persentase itu tergantung kondisi ya. Yang penting ada alokasi yang telah diaturkan untuk hal tersebut gitu. Ya. Jadi kalau sisi praktis harus lakukan pengaturan budgeting ya. Berapa? Minimal 10% dong. Itu kan minimal ya. Nanti bisa lebih dari itu. Kalau sudah diaturkan berarti bagian yang sudah dipisahkan itu adalah bagian yang bukan digunakan untuk keperluan kita sendiri gitu. Tantangannya adalah kan banyak yang mengatakan buat saya aja kurang. Kalimat itu paling sering kan. Buat sehari-hari aja kurang, itu kalimat yang paling sering gitu. Bagaimana bisa menabur, bagaimana bisa memberi gitu. Kalau seperti itu sama seperti kita tidak percaya kepada firman Tuhan yang bilang Tuhan memberikan cukup kepada kita itu roti dan benih kan. Lah berapa aja yang Tuhan kasih itu ada dua unsur itu berarti. Terus yang kita harus mencukupkan diri itu berarti dari yang roti itu ya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, apa yang Tuhan kasih itu harus kita atur supaya cukup. Maksudnya cukupkan itu dari porsi benih, porsi roti gitu. Jadi cukupkannya bukan ditambahkan sama porsi benihnya kan seperti itu. Saya rasa kalau kita percaya kepada firman itu lalu kita mengalokasikan bagian yang menjadi porsinya benih, lalu kita aktif menaburkan. Tuhan bilang tuh di kalimat selanjutnya tuh, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Nah, bagian itu akan terjadi kalau kita mencukupkan diri. Yeah. Kalau kita tidak mencukupkan diri, Tuhan seperti tidak punya tumpuan untuk melakukan bagian yang selanjutnya itu. Yang aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau itu. Saya sih pernah mengalami lah zaman dulu mengalami kondisi keuangan yang kurang baik gitu ya. Tapi bagian firman Tuhan itu saya percaya gitu loh bahwa memang ada benih, ada roti, saya tetap pisahkan gitu. Meskipun pada waktu itu buat saya kurang itu secara totalnya ya, secara benih plus roti kalau semuanya mau dipakai untuk keperluan secara hitung-hitungan ya kurang gitu loh. Tapi kan saya mau percaya apa enggak pilihan saya memutuskan
saya yang mengambil keputusan gitu ya. Saya memutuskan untuk percaya gitu, tetap saya Amin. pisahkan. Ketika saya soalnya gini, kalau saya nggak pisahkan kan tetap kurang ya. Logikanya waktu itu kalau saya nggak pisahkan saya tetap kurang. Lah ngapain saya memaksakan yang kurang ini, tapi saya melanggar firman. Nah, akhirnya saya pisahkan, ya saya gunakan benih untuk benih, gunakan roti untuk roti, seperti itu. Nah, pada saat itu Tuhan punya tumpuan untuk menggenapi kalimat selanjutnya. Nah, dia sekali-kali tidak meninggalkan saya. Gitu. Dan itulah yang terjadi sehingga saya rasa memang firman Tuhannya itu jadi bisa tergenapi lah seperti itu. Dan ternyata benar saudara-saudara. Oh, sekali lagi, ternyata benar saudara-saudara. Amin. Bahwa Amin. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tapi bagian kita adalah memperlakukan apa yang Tuhan kasih tepat sesuai yang Tuhan firmankan. Ada roti, ada benih. Amin. 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 Jadi Om Andre sendiri udah mengalaminya ya bahwa firman itu benar adanya gitu. Tapi ya emang uniknya orang Kristen ketika kurang, yang dikurangin itu benihnya bukan rotinya gitu. Jadi nggak yang pengeluaran kitanya nggak dikurangin, tapi yang benihnya yang kita kurangin gitu. Itu kan yang terjadi ya. Sehingga firman yang selanjutnya nggak dialamin gitu. Ya. Ada yang mau share lagi tentang orang miskin penabur? Ya silakan Ko Mike. Jadi kata cukup itu adalah sebuah kata yang powerful ya, karena itu dipakai juga oleh Rasul Paulus dalam pelayanan gitu ya, dan juga Tuhan Yesus, karena kan dia juga berkelana kemana-mana kan dengan uang yang ada itu. Jadi selama kita nggak pernah ngerasa cukup, kita tidak akan pernah bisa jadi penabur, karena kita akan selalu merasa kurang. Jadi ketika saya praktekkan mengenai cukup ini, dengan saya makan firman itu, asal ada makanan dan pakaian cukup, itu saya kayak merasakan sebuah dimensi yang baru ya, dari kecukupan itu sendiri ya. Jadi kayak semua keinginan saya itu tiba-tiba hilang gitu. Cuma saya nggak tahu ya kalau nanti, tapi saya udah mengalami setakaran di mana kayak rasa cukup gitu, dan itu juga mesti harus terus diuji kan ya. Jadi, tapi saya mengalami setakaran itu ketika saya merasa cukup, semua keinginan-keinginan yang tadinya muncul itu kayak seperti disingkirkan gitu, sehingga saya merasa ya udah yang ada di tangan saya ini, yang sekarang saya miliki ini udah cukup, sehingga saya tidak berusaha lagi untuk memiliki sesuatu yang lain gitu kan istilahnya. Jadi benar-benar kalau kita merasa cukup itu sangat-sangat sekali menyingkirkan semua keinginan-keinginan kita, sehingga kita merasa uang yang kita miliki ini ya tentunya kita udah siapin buat Tuhan mau kasih kemana gitu. Dan kalau kita sudah menyiapkan uang itu mau dikasih, Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita siapa yang harus kita kasih sih. Tuhan tidak mungkin membiarkan uang yang kita sudah sisihkan untuk sebagai benih itu diem begitu aja. Makanya saya nggak percaya kalau Tuhan nggak pernah ngomong ke kita untuk memberi kepada seseorang gitu. Karena dia pasti akan memberikan, karena kan dia adalah seorang penabur ya. Dia akan menaburkan ke tempat yang mau dia tabur. Ke tempat di mana benih itu harus ditabur gitu. Jadi kalau kita terus merasa cukup dalam hidup kita, untuk menjadi seorang penabur itu adalah hal yang tidak mustahil, bisa Amin. pasti gitu. Amin. Ya benar, itu juga yang saya diwahyukan itu untuk merasa cukup, untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, ditambah dengan mengalokasikan benih untuk ditabur itu bisa melepaskan kita dari jerat mamon ya gitu. Dan tadi kan saudara Michael juga bilang itu keinginan-keinginan itu satu persatu dihilangkan gitu, hilang dengan sendirinya di dalam. Jadi ya itulah maksudnya firman Allah itu benar adanya, dan kalau kita menjalaninya ya kita akan lepas dari jerat mamon saudara. Amin. Amin.
Ini udah nggak ada yang mau share lagi nih, saudara. Oh, silakan, Mam. Jadi saya tertarik dengan kita merasa cukup gitu, ya. Nah, sekarang ada lagi satu tantangan bagi orang yang memang belum cukup. Memang secara logika, memang dihitung secara matematik pun memang nggak cukup gitu. Tadi seperti Andre alami, itu kan memang dia sedang tidak cukup, boro-boro dia mau mencukupkan diri dengan apa yang ada gitu. Memang kenyataannya nggak cukup kok gitu. Misalnya punya kebutuhan 1 juta, tapi dia punya 500.000, kan nggak bisa gitu kan. Nah, tapi ya saya percaya dengan seperti yang Andre alami itu ya. Kalau kita memutuskan, jadi di sini juga ada keputusan juga yang kita buat. Kita jadi percaya. Keputusan untuk percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan gitu. Jadi kita juga perlu memutuskan pada saat kita memang tidak cukup. Walaupun memangnya mau dihitung seperti apapun, mau dipaksain kayak apa, memang nggak ada kok uangnya gitu kan. Seperti janda di Sarfat itu juga kan memang yang nggak ada. Dia cuma untuk makan hari itu langsung mati gitu kan. Kan juga banyak keadaan-keadaan di antara kita yang juga seperti itu gitu. Memang uangnya tuh nggak ada, bahkan punya hutang mungkin gitu kan. Seperti janda itu juga ya di antara kita juga. Mungkin ya kita juga punya hutang gitu. Jadi ini untuk bayar hutang aja nggak bisa, untuk kebutuhan sehari-hari juga nggak bisa. Kita udah nggak bisa lah pakai kata mencukupkan diri, memang nggak cukup kok gitu. Tapi disinilah kita harus mengambil keputusan, amin, saya percaya Tuhan. Saya percaya akan firman-Mu, saya percaya langsung aja melangkah gitu. Jadi selalu walaupun nggak cukup pun kita tetap mengambil firman itu untuk kita percayai dan kita lakukan. Seperti itu sih. Jadi pada saat kita lakukan untuk perpuluhan seperti itu ya, perpuluhan itu berarti kita belum memberi ya. Belum memberi. Karena kan perpuluhan itu memangnya udah miliknya Tuhan. Berarti belum ada pemberian. Ketika kita memberikan perpuluhan itu belum pemberian. Jadi ada lagi selain perpuluhan yang kita perlu sisihkan untuk benih, untuk memberi, untuk ditaburkan kepada orang lain. Jadi itu kalau 10% sih udah pasti, plus pemberian. Jadi cukup nggak cukup, ambillah keputusan untuk percaya kepada firman Tuhan. Jadi kita cukup bilang, amin Tuhan saya percaya. Tuhan terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Pada saat ini saya memang nggak cukup secara hitung-hitungan, tapi saya tetap mau taat, saya mau percaya. Udah ambil keputusan aja untuk percaya. Dan amin. Tuhan pasti akan mencukupkan kok. Ya. Walaupun kita sedang dalam keadaan berhutang pun, kita tetap bisa. Amin. Karena Tuhanlah yang akan memberkati kita, mencukupkan semua yang kita butuhkan. Amin. Silakan. Ya saudara, saya bersyukur karena ketika mendengar firman tentang mamon ini, beberapa orang, beberapa pasang suami istri itu tanya kepada saya, datang kepada saya dan mulai komit untuk menyisihkan benih. Selama ini hidupnya tanpa benih, istilahnya gitu ya. Bahkan ada orang yang selama ini rasanya berkekurangan, tapi mau punya benih gitu ya. Jadi tanya saya gimana, kita kan secara budgeting kita kurang. Saya bilang ya kalau mau potong di awal, kayak saya dulu kan saya potong di awal 5%, di sampingnya 10% saya potong di awal 5%, tapi pada akhir bulan ternyata cukup juga tuh. Ya, jadi ya saudara, percaya deh, cukup itu bukan soal uang, cukup itu cuma soal perasaan. Nanti saudara sudah sisihkan di awal, dulu budgetingnya kurang. Ya secara budgeting tentu harus ditekan lagi pengeluarannya, tapi dalam fakta di lapangan pada akhirnya cukup-cukup aja tuh. Kira-kira gitu kan ya.
udah dipotong di awal, akhirnya cukup-cukup aja ya. Bahkan ekonominya makin meningkat gitu. Ya, jadi bersyukur untuk beberapa pasangan suami istri yang sudah mengambil keputusan untuk memiliki benih untuk ditabur. Kalau saudara belum memutuskan, ya saya dorong saudara untuk memutuskannya juga. Karena kalau saudara nggak punya benih, artinya saudara nggak punya masa depan. Benih itu untuk masa depan. Roti dimakan hari ini habis. Tapi kalau benih, ketika saudara tabur, dia tumbuh kan. Tumbuh jadi pohon. Dari satu pohon bisa punya banyak benih lagi kan. Ya berapa? 50 benih. 50 benih ditabur lagi jadi 50 pohon. 50 pohon punya banyak benih lagi. Banyak benih ditabur lagi, punya banyak pohon lagi. Itulah yang membuat pada akhirnya kita jadi punya kebun. Amin. Seperti itu. Tapi kalau saudara nggak punya benih, ya penghasilan saudara habis terus. Nggak ada bekasnya. Banyak orang yang cerita kerja susah payah, tapi nggak ada bekasnya gitu loh. Apa ya, hasil kerjanya nggak ada. Rumah nggak ada, harta nggak ada, habis begitu aja jadinya. Ya, kalau saudara mau ekonomi meningkat, ini cara yang Tuhan berikan sebetulnya. Miliki benih untuk ditabur, supaya saudara punya masa depan. Amin. Ya. Semoga saya bisa melihat dalam gereja ini ada pemulihan dalam hal Amin. keuangan juga, Amin. sehingga kita bisa benar-benar menjadi saksi, ya, sehingga tidak ada lagi jemaat yang punya masalah keuangan. Amin. Amin. Masalah keuangan, kalau saudara mengelola uang seperti yang ditulis oleh Alkitab, saudara tidak akan punya masalah keuangan. Amin. Ya, jadi cukup itu cuma soal perasaan kok. Kalau saudara jalankan, akhirnya cukup juga kok. Ya, Andre sudah mengalaminya, saya sudah mengalaminya, Michael sudah mengalaminya, ya ayo kita semua mengalaminya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita tutup dalam doa ya saudara ya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk benih firman-Mu Tuhan yang Kau taruh ke dalam kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan kalau Engkau mau membangkitkan kami menjadi seorang penabur-Mu ya Tuhan. Tuhan biar kiranya Engkau terus Tuhan membangkitkan penabur-penabur-Mu Tuhan dalam gereja ini Tuhan. Sehingga tidak ada Tuhan seorang pun Tuhan yang menganggap Tuhan uang itu milik mereka Tuhan. Tetapi uang itu milik Engkau sendiri ya Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi pengelola-Mu Tuhan yang jujur Tuhan. Yang benar-benar Tuhan bisa mengalokasikan Tuhan benih Tuhan dari setiap apa yang kami dapatkan ya Tuhan. Bukan semuanya roti untuk kita makan ya Tuhan. Kita tidak mau Tuhan untuk menjadi orang yang serakah Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami selalu bisa merasa cukup Tuhan akan semua Tuhan yang Kau berikan ke dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Engkau terus bekerja di dalam kami, mewahyukan terus firman ini Tuhan, sampai ini menjadi kehidupan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup persekutuan ini hanya di dalam nama Yesus. Amin.